Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang materi rumus molekul dan rumus empiris, materi yang cukup menarik. Bapak harapkan setelah ini kalian memiliki kemampuan menganalisis kadar zat dalam senyawa serta menentukan rumus empiris dan rumus molekul pada suatu senyawa. Mari kita perhatikan ulasan-ulasan yang akan Bapak sampaikan. Setiap senyawa kimia dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jumlah relatif atom unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Rumus kimia dibagi menjadi dua jenis, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus benarnya, sedangkan rumus empiris adalah perbandingan terkecil. Dalam satu molekul CO2 terdapat satu atom C dan dua atom O. Dalam satu molekul asam askorbat C6H8O6 terdapat 6 atom C, 8 atom H, dan 6 atom O. Rumus empiris seperti yang Bapak jelaskan tadi menunjukkan perbandingan terkecilnya. Sebagai contoh adalah asam askorbat C6H8O6 kalau kita perkecil menjadi C3H4O3. Perbandingannya 3, 4, 3. Sedangkan kalau CO2 itu sudah merupakan perbandingan terkecil, yaitu 1:2, tidak bisa diperkecil lagi. Bagaimana kalau C4H8? Tentu bisa kita perkecil menjadi CH2. Namun dalam beberapa padatan dan cairan, tidak dijumpai adanya molekul kecil yang dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga rumus kimia yang memiliki makna penting hanyalah rumus empirisnya. Sebagai contoh, padatan garam natrium klorida yang memiliki rumus empiris NaCl. Dalam padatan NaCl terdapat gaya tarik-menarik yang sangat kuat antara atom Na dan atom Cl. Namun mustahil untuk membedakan gaya-gaya yang bekerja antara molekul NaCl, sebab semua gayanya adalah sama. Sehingga NaCl kita tidak katakan sebagai molekul NaCl. Bagaimana hubungan rumus empiris dan kadar unsur dalam senyawa? Kadar unsur dalam senyawa umumnya dinyatakan dalam persen massa unsur tersebut terhadap massa senyawa. Kadar unsur juga dapat dinyatakan sebagai massa unsur dalam 1 mol senyawa dibagi dengan massa molar senyawa tersebut lalu dikali dengan 100%. Massa unsur dalam 1 mol senyawa sama dengan jumlah mol unsur atau N dalam 1 mol senyawa dikalikan dengan massa molar unsurnya. Sehingga kita bisa rumuskan sebagai berikut. Kadar unsur dalam senyawa sama dengan massa unsur per massa senyawa kali 100%. Atau kadar unsur adalah N kali ARX per MR senyawanya kali 100%. Contoh, dalam C9H8O4, maka kita hitung MR-nya seperti kemarin sebesar 180. Maka kadar unsur C, jumlah C di sana dikali ARC per MR-nya kali 100%, karena jumlah C-nya 9 berarti 9 kali 12 bagi 180 dapat 60%. Demikian juga untuk H dan O. Untuk H, kalian kalikan jumlah H dikali ARH per MR senyawa, sedangkan unsur O, jumlah O kali ARO per MR dari senyawa, masing-masing kali 100%, sehingga dapat C, H, dan O masing-masing 60%, 4,4%, dan 35,56%. Rumus empiris senyawa dapat diketahui dari kadar unsur-unsur penyusun senyawa dengan mengkonversi kadar unsur menjadi rasio mol unsur. Hal ini atau cara ini dapat membantu kita dari kadar-kadarnya, dapat membantu kita untuk mengetahui rumus empiris senyawa. Pada bagian berikut Bapak akan berikan contoh-contohnya. Rumus empiris senyawa dapat diketahui dari kadar unsur-unsur penyusunnya. Sebagai contoh, dari suatu analisis diperoleh bahwa pirimidin mengandung 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Dari sini bisa kita tentukan sisa dari nitrogen yaitu 35% dari 100% dikali 60% dikurang 60% dari karbon dan 5% dari hidrogen. Persentase inilah yang kita anggap menjadi massa. Karena kita anggap total masanya adalah jadi 100 gram. Ingat ya, dianggap ya. Sehingga dapatlah C-nya 60 gram. Mol C adalah 60 per ARC,
yaitu 12, yaitu 60/12 sama dengan 5. Mol H-nya 5/1 karena air H1, sehingga dapat mol H adalah 5. Bagaimana dengan mol nitrogen? Tentu saja mol nitrogennya berarti 35 dibagi dengan air dari air dari N, yaitu 14. Sehingga kita dapatkan bahwa mol N adalah 2,5 mol. Rasio perbandingannya mol C banding mol H dibandingkan mol N adalah 5/5/2. Ya, 5/5/2,5. Semuanya dibagi dengan yang mol terkecil. Biasakan bagi dengan mol terkecil itu 2,5. Sehingga dapat perbandingannya 2/2/1. Sehingga rumus pirimidin adalah empirisnya C2H2N. Bagaimana sekarang hubungan antara rumus molekul dan rumus empiris? Kalau rumus molekul bisa kita katakan adalah rumus benarnya dan rumus empiris perbandingan terkecilnya, maka rumus molekul sama dengan rumus empiris kita kalikan dengan X. X ini merupakan bilangan bulat yang bernilai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat, X adalah bilangan bulat yang merupakan satu kelipatan kalau dijadikan rumus molekul. Sehingga, dengan demikian, massa molar rumus X, massa molar dari rumus molekul sama dengan X dikali massa molar rumus empiris. MR rumus molekul sama dengan X kali MR dari rumus empiris. Ingat ya, X-nya harus bilangan bulat, tidak boleh pecahan. Sebagai contoh, kafein punya MR 194. Dan dari analisis menggunakan alat, didapatkan bahwa kandungannya 49,47% karbon, 5,19% nitrogen, 28,86% nitrogen, dan 16,48% oksigen. Tentukan rumus molekul senyawa kafein. Ingat, anggap massa total 100 gram, sehingga persentase bisa kita anggap menjadi sama dengan massa. Dari sana kita dapatkan persentasenya, maka jumlah mol C sama seperti tadi, kadar unsur C kali 100% per masanya, sehingga dapatkan 49,47 bagi 12 yaitu 4,12. Hanya 5,19 dibagi 1, sehingga kita dapatkan 5,19 mol. C-nya 4,12 mol, hanya adalah 5,19 mol. Lalu, untuk N sama juga, berarti masanya tadi 28,86 bagi 14, kita dapatkan 2,06 mol, dan O-nya 16,45 bagi 16 dapat 1,03 mol. Kita bandingkan mol masing-masing dari mol C, mol N, mol H, dan mol O. Ya, kita bandingkan. Sehingga kita dapatkan perbandingannya sebagai berikut. Ya, perbandingannya 4,12 banding 5,19 banding 2,06 banding 1,03. Kita biasakan bagi dengan yang paling kecil, yaitu 1,03. Sehingga dapatkan 4 banding 5 banding 2 banding 1. Dengan MR-nya, kalau kita buat rumus empirisnya kan C4H5N2O, MR-nya dapatnya 97. Maka MR rumus molekul sama dengan X MR rumus molekul empiris. 194 dibagi 97 dapat X-nya sama dengan 2. Dengan demikian, karena kita dapatkan X sama dengan 2, nanti slide yang belakang itu kalian ulang-ulangi dulu lebih dalam, supaya lebih paham. Maka kalian akan dapatkan tinggal dikali 2 saja rumus empirisnya. C4H5N2O kita kali 2 dapatnya C8H10N4O2. Sehingga rumus kafein adalah C8H10N4O2.